Halo, bertemu lagi dengan aku Wildan Zelvi 28 dan sekarang kita akan membahas tentang perguruan tinggi desain. Ya, dimana teman-teman pengen masuk sekolah desain, di sini aku akan nge-share pengalamanku tentang masuk ke sekolah desain. Oke, tiap PTN ataupun PTS, negeri atau swasta, pasti memiliki cara masuk yang berbeda. Yang pasti kalau masuk sekolah desain, ada tes yang namanya tes gambar. Ada juga yang nambahin lagi tes wawancara. Ada juga nambahin lagi portofolio. Jadi kalian harus bawa portofolio kalian. Nah, untuk portofolio nanti aku akan bahas di video selanjutnya. Dan kali ini aku akan membahas tentang cara tesnya. Yang pertama adalah gambar suasana. Pasti kalian pernah dengar dengan gambar suasana atau environmental kalau dicari di internet. Nah, gambar suasana itu adalah gambar di mana mengilustrasikan suatu kejadian tergantung dari ceritanya. Contohnya tentang kecurangan dalam pilkada, atau gambar suasana di pasar, gambar suasana waktu konser, dan masih banyak lagi. Nah, yang pasti di gambar suasana harus ada 5W1H: who, where, when, why, where, when, why, who, when, ya, dan how. Nah, di dalam gambar suasana itu harus ada unsur-unsur itu supaya gambar suasanamu itu lebih menarik. Bukan lebih menarik sih, lebih mudah untuk disampaikan pesannya. Nah, guna gambar suasana ini supaya kita bisa memberi pesan lewat gambar. Karena kita akan menggambar, kita akan memberi pesan secara visual. Nah, yang harus diperhatikan juga adalah sudut pandang. Ada bird eye, eye level, dan frog eye. Sudut pandang inilah yang bisa membuat gambar suasana itu menjadi lebih menarik. Jadi untuk pemilihan sudut pandang, aku saranin untuk ambil yang bird eye atau frog eye, karena itu adalah nilai tambah. Itu bagaimana supaya ilustrasi kalian tuh dilihat lebih unik. Karena tidak biasa mata bisa melihat dari atas ataupun bawah, karena biasanya adalah eye level. Selain dari sudut pandang adalah ide ceritanya juga. Soal cerita yang kalian dapat itu bisa kalian rombak lagi supaya menjadi cerita itu lebih menarik lagi. Oh ya, jangan lupa karakter benda. Karakter benda itu sangat diperhatikan sekali. Gimana kalau terbuat dari baja itu kayak gimana, terbuat dari kain itu gambarnya gimana. Jadi arsirannya itu beda. Ini pasti tesnya untuk menggambar itu pakai arsiran. Jadi itu juga diperhitungkan bagaimana kalian bisa menyampaikan pesan gimana benda itu apakah tajam atau terbuat dari baja atau terbuat dari kain. Itu sangat penting banget. Jadi pelajari benda-benda di sekitar kalian. Gimana arsirannya, gimana teksturnya, itu dipelajari lagi. Yang kedua adalah still life. Nah, still life ini yang paling penting juga. Jadi bagaimana benda itu terbuat dari apa? Misalnya terbuat dari kaca. Nah, gimana tekstur kaca itu? Gimana rasanya kaca itu gimana? Kalau dilihat dari jauh atau dari dekat. Gimana tekstur keset, tekstur kain, tekstur lampu. Nah, itu jadi kalian bisa cari gimana teksturnya, gimana sifat benda itu. Karena setiap benda memiliki sifat-sifat masing-masing. Jadi harus dipelajari bagaimana arsirannya, bagaimana kalau terkena cahaya. Nah, itu sangat penting untuk dipelajari. Kesesuaian ukuran benda itu harus diperhitungkan juga. Apakah botol itu lebih besar dari HP? Jadi setiap benda memiliki ukuran masing-masing. Jangan sampai ukuran yang harusnya lebih besar itu menjadi lebih kecil daripada yang lebih kecil. Nah, dari ukuran itu kita bisa menata benda-benda tersebut untuk menjadi lebih seimbang. Mau pelajari tentang keseimbangan? Silahkan cari sendiri. Karena kalau aku menjelaskan tentang keseimbangan itu sangat panjang sekali. Jadi mending kalian baca dulu. Yang ketiga adalah wawancara. Tidak semua perguruan tinggi itu mengadakan wawancara, tapi beberapa perguruan tinggi yang udah aku ikuti tesnya itu ada wawancaranya. Dan itu sangat deg-degan sekali. Jadi bisa dibilang wawancara waktu aku tes itu adalah wawancara pertamaku, dimana pertanyaan-pertanyaan itu ternyata banyak jebakannya. Jadi kalian harus hati-hati dan jawablah jangan ragu-ragu. Karena banyak pertanyaan itu adalah menjebak dan tidak terduga. Ya, saya pertanyaan tentang kalian bagaimana belajar menggambar, rumah kalian, ya tentang pribadi-pribadi kalian, atau masih banyak lagi. Itu kalian akan ditanya tentang portofolio kalian. Nah, portofolionya yang diutamakan adalah portofolio yang digarap dengan tangan, tidak digital. Digital boleh, tapi itu hanya untuk tambahan. Yang paling sering dilihat adalah yang digarap dengan tangan, atau dengan pensil, atau dengan cat,
atau dengan kuas, atau dengan banyak lagi. Portofolio ini juga menentukan apakah kalian layak untuk diterima di perguruan tinggi tersebut atau tidak. Selain portofolio, ceritakan pengalamanmu semenarik mungkin ke penanyanya. Karena semakin menarik cerita pengalamanmu tentang di dunia desain, pertimbangannya semakin besar juga bagi penanya untuk menerima. Dan nilainya tuh bisa jadi lebih besar. Itulah kenapa pengalaman itu sangat penting. Jadi, ceritakan pengalamanmu semenarik mungkin. Ya, itu tadi adalah selingan tips. Dan ini adalah tips intinya. Jadi pertama, jangan tolak-toleh waktu ngerjain gambarnya. Karena kalau kalian tolak-toleh, kalau misalnya sebelah kalian lebih jago, kalian akan down. Habis down, terus kalian gak fokus, terus galau, terus aku ngapain masuk sekolah desain. Jadi gitu, jangan sampai kalian tolak-toleh ke kanan, kiri, depan, belakang kalian. Karena itu akan membuat kalian down, so just fokus ke kerjaan kalian. Yang kedua adalah pastikan alat tempur kalian itu sudah tertata dengan baik. Jadi sudah dioroti, sudah dikumpulin semua, masih baru semua, terus ya penghapus masih baru semua, itu yang paling penting. Ya maksudnya nggak harus baru sih, yang penting masih panjang, jangan sampai masih kecil kayak gini. Investasi dong. Kalau udah siap semua, kalian sudah tenang, jadi garapnya juga nggak gopoh, buru-buru. Yang ketiga, baca soal dengan teliti. Baca soal dengan teliti, baca 2 kali, habis itu ditulis, digarisbawahi apa when-nya atau who-nya, 5W1 nya deh pokoknya. Itu kalian garis bawahi. Yang ketiga adalah cari perspektif yang lain. Kalau dalam satu cerita dan kejadian, pilihlah kejadian yang sekiranya paling susah. Karena semakin susah, semakin besar nilainya, dan semakin mudah juga kalian untuk masuknya. Ya, itu tips sih. Ya, barangkali kalau ada yang susah gitu, jadi ya mending pilih yang susah, karena itu nilainya bisa jadi lebih besar. Dan garap sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Kalau kalian garapnya dengan baik, terus hasilnya cocok dengan tekstur atau bahannya yang dipakai, itu juga nilainya juga besar, karena cocok. Coba kalian bayangin kalau lampu yang terbuat dari kaca itu kalian arsir kayak kain. Aneh kan? Nah, cocok kan? Yang keempat adalah bagi waktu. Ini adalah yang paling fatal karena bermain dengan waktu. Pengalamanku, aku dikasih waktu untuk menggambar itu cuma 90 menit. Jadi 90 menit itu bisa dibagi kayak 5 menit untuk membaca. Jadi kalian baca dulu soalnya gimana, terus kalian cari 5W1 hanya 10 menit selanjutnya kalian sketsa, dimana kalian mengkonsep gambar kalian itu kayak gimana, ambilnya dari atas atau dari bawah. Aku saranin jangan eye level, bisa dibilang itu kurang menarik. Jadi cari yang angle atas atau angle bawah. Sketsanya kalau bisa jangan terlalu detail, jadi hanya acuan aja, jadi cuma garis-garis tipis, terus jangan sampai detail lah pokoknya kayak gitu. 10 menit selanjutnya adalah menggambar lebih detail lagi. Jadi sedikit lebih detail lagi. Jadi menit itu kalian detailin lagi gimana gambar rumah tuh kayak gimana, gambar orangnya itu lebih detail lagi. Jadi ada kakinya, ada kepala, ada rambut, ada tangan. Kalau bisa 40 menit itu dimanfaatkan dengan baik, dan ya kalau bisa dicepetin lah karena waktunya itu terbatas banget. 25 menit kemudian kalian finishing. Jadi untuk lebih detailin lagi, di arsnya tuh lebih tebel lagi supaya lebih kelihatan, terus rambutnya tuh bisa mengkilat, atau ditambahin lain-lain lagi kayak langitnya tuh kayak gimana atau kayak gimana, ya kayak gitu dah. Ya, itu adalah beberapa tips dari aku gimana aku membagi waktu, terus pengalamanku waktu itu. Wah, itu deg-degan banget karena itu pertama kali aku SBMPTN. Jadi itu mungkin ada kesalahan-kesalahanku, jadi aku perbaikin lagi dan aku share kepada kalian. So, jangan ulangi kesalahanku lagi. Jadi yang penting kalian tidak perlu takut kalau mau masuk negeri atau mau masuk swasta, karena itu tidaklah terlalu penting. Yang penting adalah mahasiswanya. Dan ini adalah quote dari temanku yang aku ingat sampai sekarang. Emas ditempatkan dimanapun itu tetaplah emas. Jadi dimanapun kalian berada tetap menjadi emas. Ya, terima kasih udah menonton video tips ini dan semoga bermanfaat, and let's be creative.